Cina dikabarkan semakin dekat untuk merekrut Shin Tae-yong, siap rogohkan kocek puluhan miliar. Bayangkan jika ST melatih Cina dan melawan Indonesia di GBK bulan Juni depan. Netizen, itu akan jadi pertandingan yang sangat emosional. Bukan Eliano Reinders. Ternyata ini pemain yang konflik dengan Shin Tae-yong dan sempat menolak untuk kembali dimainkan. Mourinho angkat bicara soal pemecatan Shin Tae-yong dari timnas. Sempat memuji perkembangan timnas sampai di round 3 sebelum akhirnya menyesalkan, Mourinho, dia sudah angkat Indonesia tinggi, tapi diperlakukan seburuk itu. Usai didepak oleh PSSI di tengah jalan, sayang sekali banyak pro dan kontra yang ditimbulkan oleh keputusan berani PSSI kemarin. Mulai dari yang mensupport 100% kebijakan PSSI, sampai ke puluhan atau bahkan ratusan ribu komentar netizen yang menyayangkan keputusan tersebut. Ibarat lagi PDKT sama gebetan, Shin Tae-yong begitu juga, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Karena bagaimana tidak, STY adalah salah satu pelatih tersukses yang pernah menangani timnas saat ini. Meskipun dengan catatan besar, kalau STY tidak pernah mempersembahkan trofi kepada Indonesia, namun beberapa torehan mentereng di level Asia yang tidak pernah dipersembahkan pelatih-pelatih sebelumnya, mampu diberikan oleh STY. Sebut saja lolos ke putaran final Piala Asia 2021 lewat jalur kualifikasi, lalu tembus juga sampai babak 16 besar Piala Asia. Selain itu, prestasi Indonesia di Timnas U23 juga sangat cemerlang, dengan mampu melaju sampai babak semifinal, dan bahkan nyaris saja mendapatkan tiket Olimpiade saat itu. Prestasi lain, tentu saat Indonesia berhasil tampil perdana sampai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, dan peluang untuk berada di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Walaupun banyak orang yang menilai, bahkan mereka yang mengaku pandit sepak bola mengatakan, kalau hal yang sudah dicapai STY tidaklah sebuah prestasi. Bahkan mereka menilai, hal itu cenderung wajar, karena Indonesia saat ini sudah dihiasi banyak pemain diaspora. Menurut sebagian mereka, prestasi itu adalah ketika STY berhasil mempersembahkan trofi, dan pokoknya hanya itu. Namun yang menarik, tentu sesuai perpisahan Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia. Kemana langkah selanjutnya STY? Apakah akan balik ke negaranya Korea Selatan dan melatih klub di sana? Atau bahkan tetap di Indonesia dan melatih klub Indonesia? Sebelumnya, bahkan Shin Tae-yong sudah sempat mendirikan sebuah akademi sepak bola di Indonesia, yang disebut sebagai ST Football Academy. Dan setelah pemecatan kemarin, statement langsung dari akun Instagram ST Football Academy menyebut, bahwa program itu akan tetap berlanjut, guna mencetak pemain-pemain Indonesia berkualitas ke depannya. Saat ini, rumor ST kian kencang dikaitkan dengan timnas Cina yang kabarnya juga akan segera mendepak pelatihnya Branko Ivanovic. Menurut beberapa media di Cina, bahwa pihak Federasi Cina sangat tertarik untuk memboyong pelatih asal Korea Selatan ke negeri Tiongkok. Hal itu juga merujuk pada hasil minor timnas Cina saat ini, yang memang tengah dalam tren yang cukup buruk. Bahkan kabarnya, pihak Federasi Cina siap menggelontorkan dana puluhan miliar demi mengamankan jasa Shin Tae-yong untuk mengasuh timnas Cina. Hal itu sudah cukup ramai, namun untuk keputusannya tentu masih tergantung dengan Shin Tae-yong, apakah mau segera menangani tim baru, atau istirahat sejenak menenangkan pikiran sambil ngopi. Karena tentu, waktu 5 tahun di Indonesia dengan kecintaan supporter kepadanya, akan membuat dirinya sangat sulit untuk melupakan yang terjadi. Namun yang menarik, tentu saat kita membayangkan sebuah keadaan di bulan Juni depan. Dengan asumsi Shin Tae-yong akhirnya menerima pinangan Cina, tentu dirinya akan kembali ke Indonesia dan bermain di GBK melawan Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia masih punya 2 partai tandang dan kandang untuk lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia ini. Pada bulan Juni depan, Indonesia akan menjamu Cina di GBK untuk pertandingan ke-9. Tak kebayang jika Indonesia harus melawan mantan pelatih, dan supporter yang kemarin mendukung STY di pinggir lapangan, malah berganti menjadi musuh. Pokoknya itu akan jadi laga super emosional jika saja terjadi. Bukan Eliano Reinders.
Ternyata ini pemain yang konflik dengan Shin Tae-yong dan sempat menolak untuk kembali dimainkan. Desas-desus konflik antara pelatih dan pemain diaspora kemarin akhirnya kian merebak ke permukaan. Tidak hanya PSSI yang menjabarkan alasan mendepak STY, namun beberapa pandit dan wartawan senior sudah memberikan analisa tentang pertikaian antara pemain dan juga pelatih. PSSI sendiri dalam konferensi pers kemarin memang tidak menjabarkan secara gamblang dinamika seperti apa yang dimaksud terjadi di internal timnas saat di ruang ganti. Namun banyak yang berspekulasi dan menganalisis kalau ada pertikaian antara beberapa pemain diaspora dan juga Shin Tae-yong. Kejadian itu bermula saat lawan Bahrain, yang memang jadi laga yang cukup krusial saat itu. Kabarnya, ada beberapa pemain yang kurang setuju dengan strategi bertahan yang diterapkan STY, sehingga mereka coba memberikan masukan. Selain itu, beberapa pemain yang tidak bermain di posisi aslinya juga jadi bahan protes, karena dirasa menjadi salah satu biang kekalahan Indonesia. Dalam sebuah talk show, salah satu pengamat sepak bola mengatakan kalau di ruang ganti ada cekcok yang terjadi, berujung kepada pencopotan ban Kapten Bang Jai, lalu Tom Haye, Sandy Walsh dan Ridho dicadangkan, sampai ke Eliano Reinders yang akhirnya tidak masuk ke squad list lawan Cina. Saat itu juga Akmal Marhali menjabarkan analisisnya, dan bertanya kepada Exco PSSI, kalau misal analisis saya tidak benar silahkan dibantah Pak. Tapi saat itu Arya Sinulinga hanya diam. Hal itu tentu seolah menggambarkan, kalau paparan kejadian yang disebutkan Akmal benar adanya. Walaupun beberapa waktu lalu Ketua BTN Timnas Indonesia Pak Sumarji mengatakan, kalau cekcok antara STY dan pemain diaspora tidak pernah terjadi, namun tentu faktanya memang sedikit tampak ada yang aneh saat lawan Cina. Yang ribut siapa? Namanya siapa? Di ruang ganti tidak ada apa-apa, ucap BTN Sumarji. Kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah PSSI hanya cari alasan, atau memang apa yang dikatakan banyak orang itu benar? Soalnya STY memang terkenal sebagai pelatih yang tidak bisa diintervensi, punya pendirian kuat dan disiplin. Sebut saja kasus Elkan Banggot, Osvaldo Hai, Sadil Ramdhani, yang akhirnya tidak dipanggil lagi karena bermasalah dengan STY. Mourinho angkat bicara soal pemecatan Shin Tae-yong dari timnas, sempat memuji perkembangan timnas sampai di round 3 sebelum akhirnya menyesalkan. Mourinho, dia sudah angkat Indonesia tinggi, tapi diperlakukan seburuk itu. Jose Mourinho sempat beberapa kali memuji perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan STY kemarin. Ya walaupun dulu tahun 2013 dia sempat mengkritik keras sepak bola Indonesia saat tur ke Indo. Mourinho berimbuh, kalau di bawah asuhan STY, timnas Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari segi performa maupun hasil yang diberikan. Menurutnya, keputusan PSSI mengganti STY di tengah jalan seperti ini cukup krusial, karena akan jadi pedang bermata dua. Dia menyebut, keputusan itu tentu akan jadi gambling, karena potensi gagal total dan berhasil itu persentasenya 50-50. Jika berhasil dengan pelatih baru, itu akan jadi angin segar. Namun jika gagal dengan pelatih baru, itu akan jadi bau busuk yang menghancurkan mimpi banyak masyarakat Indonesia, menghancurkan elektabilitas kepengurusan PSSI. Saya sempat melihat sepak bola di sana tidak punya nilai bagus di 1 dekade silam. Itu buruk untuk diperhitungkan bahkan di tingkat Asia saat itu, ucap Mourinho. Tapi beberapa tahun ini, gairah sepak bola mereka sangat tinggi, sehingga mereka disorot di berbagai dunia mengenai perkembangan luar biasa itu. Mereka akan tampil di Piala Dunia jika berhasil di round itu. Pemecatan itu tentu terlalu terburu-buru. Dia sudah angkat sepak bola Indonesia dari keterpurukan. Tapi saat ini perpisahan sudah terjadi. Tentu itu lumrah dalam dunia sepak bola. Dan bahkan saya pun kerap kali merasakan hal itu, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys?